Jamaah sekalian, ketika ada kaum muslimin melanggar syariat Allah, itu ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, yaitu karena dia nggak paham. Dia nggak tahu. Dia langgar syariat Allah itu karena dia nggak paham. Belum datang ilmu baginya. Contoh umpamanya kasus riba. Kasus riba ini kasus yang memang tidak semua orang paham. Tidak semua orang ngerti. Riba dengan cabang-cabangnya itu nggak semua orang yang kaum muslimin paham. Hanya yang ngaji saja. Nah, kita lihat hampir sebagian besar kaum muslimin terjebak dengan riba. Kenapa? Ketidaktahuan mereka. Nggak sadar mereka kalau yang transaksi mereka itu transaksi riba. Maka yang seperti ini bisa masuk kategori dimaafkan. Selama orang itu tetap belajar agama. Tidak meremehkan agama. Nah, ini contoh. Ya, jadi ada orang melanggar itu karena memang dia nggak paham hukumnya haram. Hukumnya terlarang dalam agama. Dia lakukan karena dia nggak tahu hukumnya. Ada kalanya yang seperti ini, ada kalanya tidak semuanya tentunya. Hal ini dimaafkan dalam agama. Ada keterbatasan tempat yang sangat jauh dari akses ilmu, atau memang ada subhat-subhat yang ada di kepalanya. Gitu. Ada penyimpangan-penyimpangan yang ada di kepalanya, sehingga dia menghalalkan riba. Yang kedua, ada kalanya orang melanggar hukum itu karena lemah iman. Dia tahu haram. Dia tahu ini salah. Dia tahu ini melanggar. Tapi karena lemah iman. Contoh perselingkuhan. Di mana-mana kasus perselingkuhan itu luar biasa. Bertemu dengan beberapa, dan umumnya mereka itu selingkuh. Selingkuh. Ya, banyak duit. Ya, tolong jamaah nih dengerin nih. Jangan dimatiin ini ya. Karena perselingkuhan ini sudah penyakit sosial gitu. Khususnya orang-orang yang punya duit. Dengerin nih, Pak. Yang duitnya banyak ya, kadang mencari kesenangan itu akhirnya dengan cara yang haram, yaitu perzinahan, perselingkuhan. Dia tahu ini dosa. Ini mengkhianati keluarga. Melanggar perintah Allah, melanggar perintah Rasul. Dan etika juga sudah, orang tahu ini etika yang nggak benar, perzinahan. Tapi kenapa orang berzina? Lemah iman. Lemah iman. Apakah mereka dikafirkan? Tidak. Mereka tetap dosa. Zina dosa terbesar nomor 3. Tapi mereka tidak dikafirkan. Sebagaimana di masa Nabi SAW ada yang berzina. Nabi rajam dan Nabi sholatkan. Lihat, perhatikan. Masa Nabi ada seorang perempuan berzina sampai hamil. Ya, kemudian Nabi panggil walinya, tolong dirawat sampai perempuan itu lahir janinnya. Diambil janinnya oleh keluarganya, maka perempuan pun dikenakan hukum rajam. Ditanam badannya setengah, kemudian dilempar dengan batu sampai mati. Nah, ini bagaimana jinah pun terjadi di masa Nabi. Nabi tidak mengkafirkan, bahkan Nabi menyolatkan jenazahnya. Sampai Umar protes. Ya Rasul, dia kan berzina. Gitu. Kenapa disolatin? Kata Umar, kata Nabi SAW, qad tabat. Sungguh perempuan ini telah taubat. Kalau seandainya pahalanya dibagikan buat 70 orang di antara kalian, maka cukup buat kalian. Ini keutamaan daripada orang yang taubat. Lihat, di sini ada orang berbuat maksiat, melanggar syariat Allah, tapi karena lemah iman. Dan ini dihukum dalam Islam. Dan mereka masih muslim. Kategori ketiga, orang melanggar syariat Allah karena memang menghalalkan. Menghalalkan pelanggarannya. Misalkan menghalalkan zina. Bahwa zina sudah halal menurut dia. Makan babi, berjudi, homer, menurut dia halal. Hal-hal yang sudah jelas haram, kemudian dihalalkan, maka ini bisa kufur.
Nah, yang ketiga ini baru bisa kufur. Menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, pelakunya ini bisa kufur, merubah syariat Allah Subhanahu wa taala. Misalkan jilbab, jilbab ini kewajiban. Sepakat ulama. Kemudian dibilang ini jilbab ini nggak wajib. Ini bisa kufur. Daging babi, itu jelas haram, nas Quran. Kemudian oleh dia dibilang halal. Babi haram tuh zaman dulu. Sekarang udah beda. Babi zaman sekarang halal. Maka ini kufur. Nah, baru kondisi yang ketiga ini, kalau pelanggaran itu sengaja dalam rangka untuk menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, semau dia, maka ini termasuk perbuatan yang kufur. Pelakunya murtad, keluar dari agama. Ini termasuk pembatal keislaman.